Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini yang akan kami sajikan teman-teman ya terkait dengan tiga kabar baik untuk guru honorer negeri, baik itu P2, P3 yang memiliki masa kerja yang lama ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru ya teman-teman seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui ya, kita langsung saja kira-kira ada tiga kabar baik apa untuk guru honorer negeri dengan masa pengabdian lama ini untuk guru honorer negeri. Yang pertama untuk guru honorer negeri untuk yang memiliki masa pengabdian yang lama, ketika dia adalah P1 maka otomatis dia menjadi urutan prioritas terkuat nomor 1 dan nomor 2. Kenapa? Karena di situ ada THK 2. Ya, ada THK 2 yang negeri juga teman-teman dengan guru honorer negeri. Mau dia masa kerja di bawah 3 tahun atau di atas 3 tahun sepanjang lulus PG, maka guru honorer negeri itu bakal menjadi prioritas nomor 1 dan nomor 2 untuk kategori P1. Ya, itu yang pertama teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian bagi teman-teman guru honorer negeri yang masa kerjanya sudah lama lantas tidak lolos teman-teman ya, tidak lolos seleksi P3K Guru 2021, maka teman-teman tidak akan masuk ke pelamar umum. Ya, ingat ya, tidak akan masuk ke pelamar umum tetapi akan mengisi posisi kebutuhan khusus yaitu P2 dan juga P3 teman-teman ya. Itu tentunya menjadi salah satu bentuk afirmasi atau penghargaan dari pemerintah kepada rekan-rekan guru yang sudah mengabdi lama. Cuman teman-teman ya, itu tidak tersirat di sini. Nah, tidak tersirat di sini teman-teman ya. Nah, jadi tidak tersirat di sini. Karena kenapa di sini draft afirmasi atau tambahan nilai itu cuma dua teman-teman. Yang pertama itu adalah sertifikat pendidik ya, dengan jumlah nilai tambahan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Keterangan berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait dengan informasi ini. Nah, kemudian ada afirmasi disabilitas. Nah, ternyata tidak ada afirmasi masa kerja. Tapi ingat, meskipun di draft afirmasi atau tambahan nilai itu tidak tertera afirmasi masa kerja, ternyata di seleksi P3K Guru sudah ada kabar gembira ya, sudah ada bentuk penghargaan pemerintah kepada guru honorer negeri yang sudah mengabdi lama. Ya, meskipun tidak tertulis sebagai draft afirmasi guru teman-teman ya, draft afirmasi masa kerja dan usia itu tidak tertulis, tapi itu ada dalam Kemenpan RB nomor 649 bahwa guru-guru honorer itu, honorer negeri yang masuk P2 dan P3 itu tidak akan dikenakan nilai ambang batas. Seperti itu kira-kira ya, tidak dikenakan nilai ambang batas. Kemudian kabar baik lagi bagi P2 dan P3 yang sudah mengabdi lama meskipun tidak lolos PG kan masuk P2 dan P3, nantinya itu mendapatkan keistimewaan di bagian seleksi tes ya. Yang mana kalau kita perhatikan ketika misalkan
P4 yang mengikuti seleksi tes, maka soalnya itu terdiri dari soal kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural seperti itu. Nah, jauh lebih mudah bagi pelamar P2 dan P3 yang mana materinya itu materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi soal kompetensi teknis P2 dan P3 dikenal dengan istilah SJT ya. Itu jauh lebih cepat selesai ya, atau berpotensi meluluskan alumninya ya, ketimbang pelamar umum yang memiliki materi kompetensi mulai dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, itu salah satu kelebihan ya atau kabar gembira bagi guru honorer P1, P2, P3 yang masa kerjanya lama tapi tiba-tiba muncul ya untuk mendapatkan penghargaan itu. Itu yang kita tidak harapkan sih teman-teman ya terkait dengan informasi ini. Oke ya teman-teman, di sini jelas sekali ya untuk urutan prioritas ya, betul-betul guru honorer negeri yang mendapatkan jabatan ya. Seperti itu teman-teman bisa melihat tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, ini jelas sekali ketika Bapak Ibu lulus PG, maka Bapak Ibu berada di urutan pertama kedua ya untuk jemput ya, seperti itu kira-kira. Kemudian lulusan PG dan swasta teman-teman. Nanti setelah penempatan guru PG dan masih tersedia formasi, nantinya itu barulah akan diisi oleh artis-artis ya, seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan informasi ini. Oke teman-teman ya, menuju lagi di Menpan RB nomor 649 ya tahun 2023, yang mana teman-teman perlu perhatikan ya untuk P2 ya dan P3 nantinya itu teman-teman ya, itu wajib ya betul-betul bersiap untuk mengikuti tes CAT BKN. Cuman di sini ada kabar baik ya untuk P2 dan P3, tepatnya di diktum ke-26 ya. Nah, Bapak Ibu guru selaku guru harus memperhatikan ini. Poin A teman-teman ya. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis teman-teman ya, bagi pelamar pada kebutuhan khusus, maka bobot jawaban yang benar itu paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta soal tidak menjawab bernilai 0. Artinya apa teman-teman? Sepanjang teman-teman menjawab ya dan Bapak Ibu guru adalah P2 dan P3, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai maksimal ya untuk sertifikat pendidik ya yang linear dengan formasi ini. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan hal-hal seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa logika seperti itu, bahwa untuk P3K guru pembobotan nilainya untuk P2 dan P3 itu bobot jawaban paling benar itu nilainya 5, sedangkan bobot jawaban paling rendah itu nilainya 1. Cuma ketika teman-teman memilih untuk tidak menjawab, maka disitulah kita akan kehilangan momentumnya teman-teman ya. Kemudian kabar baik lagi di sini, di sini kalau kita perhatikan di diktum berapa sih teman-teman ya. Nah, di diktum mana ya? Diktum ke-31. Nah, teman-teman perhatikan diktum ke-31, pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan dilamar. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Pelamar kebutuhan khusus itu kan P2 dan P3 teman-teman ya. Mereka ini sudah lulus sebenarnya ya, berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan dilamar. Jadi nantinya tidak dikenakan nilai ambang batas. Jadi guru P2 P3 itu salah satu kelebihannya itu tidak mengikuti tes ya. Artinya tetap mengikuti tes tapi tanpa embel-embel apa ya, hal-hal seperti itu ya, logika seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.